Sebelum mulai kita buka dulu ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Siapa lagi yang bismillah mau dinyalakan? Oke. Jadi begini Bapak Ibu, agendanya ada 3 ya. Yang pertama itu nanti saya mau menyampaikan terkait ini standar proses pembelajaran. Sebenarnya sudah kami sampaikan ke via Kaprodi gitu. Cuma lebih tegas kita buat sesi per prodi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan template e-learning. Yang ketiganya itu terkait dengan RPS gitu. Mohon Bapak Ibu jangan lupa ngisi presenti. Nah, untuk yang pertama terkait standar pembelajaran, kami sudah meminta koordinator yang ekonomi ada. Kami sudah minta ke Pak Dedi sampai lali. Pak Dedi terkait koordinator mata kuliahnya dalam rangka ini ya. Jadi koordinator mata kuliah itu yang bertanggung jawab terkait dengan rencana pembelajarannya. Artinya RPS-nya itu. Nah, untuk siapa yang mengajar itu saya tetap dari Kaprodi ya, dari area Prodi. Cuma nanti siapa yang membuat RPS itu nanti dari koordinatornya. Lebih ke sana. Jadi keren. Bentar, saya bukakan dulu. Oke, ini berdasarkan dari data dari Kaprodi bahwa ditetapkan untuk mata-mata kuliah ini, mata kuliah ini koordinatornya itu yang sebelah ini. Jadi misalkan akuntansi sektor publik itu Pak Fahri Sidki, Pak Hamzah itu teori ekonomi makro. Ya. Dan nanti yang tanggung jawab terkait dengan RPS-nya itu Pak Hamzah. Artinya kalau misalkan ada dosen lain yang ngajar, misalkan ada 2 kelas misalkan itu dosennya beda, maka nanti RPS-nya cukup 1 gitu. Cuma diupload di 2 kelas itu. Oke. Nah, nanti Pak Kaprodi kami minta di sininya ya mungkin sekalian hari ini ya. Kalau mungkin kan itu terkait nanti bentuknya. Kami akan jelaskan bentuknya seperti apa. Nah, oke. Kita masuk ke agenda pertama. Jadi di standar proses pembelajaran ini Bapak Ibu, kami kemarin mengusulkan itu ada pembagiannya nanti jadi ada 4. Ada 4 itu yang pertama ini ngikut pedoman KPT ya. Yang pertama itu tatap muka. Yang kedua itu terfasilitasi jaringan, yang ketiga itu blended atau hybrid ya. Yang ketiga itu daring penuh gitu. Masing-masing tentunya kita ada standarnya. Jadi Bapak Ibu nanti ketetapan tatap muka atau blended atau daringnya itu nanti Kaprodi yang menetapkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau usulan, Pak saya mau daring, mau luring, mau blended, silakan sampaikan ke Kaprodinya. Gitu. Nah, nanti salah ini prodi lain, saya tutup dulu. Konsep. Saya balik ini, jadi nanti insya Allah akan dilengkapi dengan blended atau luringnya. Nah, untuk yang tatap muka misalkan di bawah dokumen ini itu ada persyaratannya. Jadi misalkan yang terfasilitasi jaringan, jadi Bapak Ibu yang mata kuliahnya itu blended, nanti minimal standarnya ada terfasilitasi jaringan. Jadi mulai dari presensi, kemudian RPS-nya dan materi pembelajarannya itu harus diupload di e-learning gitu. Jadi 3 ya, presensi, kemudian RPS-nya sama materinya itu ada di e-learning. Satu aja kurang, itu maka kita anggap itu sebagai full luring. Artinya tidak bisa Bapak Ibu mengatakan bahwa, oh saya blended kok sudah gini, tapi kenyataannya ada dokumen yang kurang. Gitu. Jadi satu aja di bagian ini itu kurang, maka perkuliahan itu kami hitungnya itu sebagai perkuliahan yang full luring. Gitu. Nah, yang ketiga itu blended. Nah, bedanya apa sama yang terfasilitasi jaringan? Jadi bedanya itu ini yang blended itu terfasilitasi jaringan ditambah gitu ya. Ditambah unsur asesmennya bisa kuis, UTS, UAS, proyeknya atau yang sejenis itu semuanya dilaksanakan menggunakan e-learning gitu. Jadi nanti UTS-nya, UAS-nya itu soalnya semuanya bisa diupload di e-learning. Kemudian penilaiannya itu juga pakai e-learning gitu. Nah, Bapak Ibu menilai tugasnya itu sudah bisa sejak awal ngasih tugas. Jadi misalkan tugasnya di pertemuan keempat ada tugas. Nah, saat itu juga jenengan kalau misalkan sudah selesai ngoreksi bisa langsung input nilai tugas itu tadi di e-learning. Sudah tidak perlu lagi nunggu masa input. Biasanya kan kita nunggu masa input di akhir semester itu kan baru bisa input nilai tugas UTS UAS. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa input duluan di e-learning. Nanti pas masa input di akhir semester itu tinggal klik nilai e-learning langsung nanti otomatis nilainya masuk gitu ya. Nah, terus yang keempat itu daring penuh. Daring penuh itu
Tentunya syarat yang ini blended ditambah ini ya, harus memenuhi unsur pembelajaran blended atau hybrid ditambah dengan hal berikut. Nah, nanti kami tidak memberi batasan ya, Bapak Ibu harus sinkronus maupun asinkronus tidak ada batasan. Sinkronus atau asinkronusnya itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang menurut Bapak Ibu cocok untuk kelas, modalitas mana yang cocok untuk pelaksanaan perkuliahan di kelas. Kalau misalkan sinkronus, maka kami minta ada 3 lini. Jadi misalkan Bapak Ibu, saya daring kok ada, saya daring. Ya. Nanti kalau misalkan sinkronus, maka kita akan minta linknya, link video konferensinya, bisa Zoom-nya atau Gmeet-nya, kemudian rekamannya, jadi harus ada rekamannya, sebagai bukti bahwa Bapak Ibu ngajar. Jadi nggak ada lagi dosen terbangnya maksudnya kuliahnya terbang, jadi online ngasih dokumen doang, terus nggak ada rekamannya itu nggak bisa. Terus yang ketiga itu ada bimbingan atau diskusi melalui forum diskusi di e-learning. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau pakai Zoom, tapi mau saya punya videonya buat pembelajaran itu aja, boleh, jadi boleh untuk menggantikan, tapi syaratnya, jadi video pembelajaran dalam bentuk audio visual, sesuai standarnya ada di bagian bawahnya, kemudian harus ada pretest dan post-testnya. Gitu. Jadi pretest itu kan berarti sebelum lihat video harus ada tesnya. Bisa pakai fitur quiz, kemudian post-testnya berarti setelah video itu ada post-testnya, ada penilaiannya gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ya bahasa kasarnya itu malas ketemu di kelas atau Zoom, mau pakai video aja ya nggak apa-apa, tapi harus ada pretest sama post-testnya. Seperti itu, guys. Nah, ini untuk standar pembelajaran. Nah, nanti bisa disesuaikan nih, Pak Ibu, disesuaikan dengan modalitas yang cocok untuk kondisi kelas gitu. Kalau memang ternyata cocoknya itu pakai ketemu, memang harus ketemu ya, ketemu aja pakai full luring misalkan gitu. Terus ini nanti mohon ke Bapak Kaprodi bisa disampaikan ke KTU-nya ya. Jadi di kami itu, jadi ketika mata kuliah itu sudah di plotting, kenapa ya? S1 ekonomi. Nah, ketika sudah di plotting seperti ini, itu ada keterangannya Pak Didi, nanti bisa komunikasi ke, saya nggak tahu bagian akademiknya ya. Nah, modenya bisa diubah ke sesuai dengan yang jenengan tetapkan. Jadi kalau misalkan mata kuliah metodologi penelitian ini ketika keterangannya offline, maka kita akan hitung ini sebagai offline, sudah nggak campuran lagi. Kalau memang mau bentuk campuran, ininya diubah ke campuran. Gitu. Jadi kewirausahaan ini kan offline, berarti ini mata kuliahnya offline. Jadi pilihannya di sini tuh offline, campuran atau online. Nanti bisa disesuaikan. Karena kalau nggak disesuaikan ya karena kami nganggapnya ini tulisannya offline, kita ikut tulisannya dulu. Berarti ini berarti ikut standar offline. Kalau tertulisnya itu online, maka kita anggap standarnya ikut online gitu. Nah, itu untuk mungkin bisa koordinasi dengan fakultasnya Pak. Kalau misalkan ada yang kendala ya bisa nyampaikan ke kami. Nah, terus sebelum kita menginjak ke template-nya, kemarin absensinya udah ditunjukkan ya? Enggak usah wis. Jadi di absensi ini ya kalau bisa ini ya kami harapannya ya makin baik gitu. Ekonomi. Nah, jadi ya alhamdulillah ini kayaknya nggak terlalu banyak yang merah gitu. Jadi masih banyak yang bagusnya. Misalnya ini Pak Farudin berarti 100%, berarti sesuai semua presensinya gitu. Nah, harapannya nanti semakin banyak yang seperti ini gitu. Nah, nanti kelihatan yang merah-merah itu berarti ada potensi absennya baru di akhir. Tapi nggak masalah, maksudnya ini kita belum jadi pertimbangan, cuma harapannya sesuai. Kita lihat, oh ya, udah lumayan, udah ini cukup bagus ya. Itu untuk yang pertama. Terus, oke, next ke apa tadi? Template e-learning-nya. RPS apa e-learning-nya? Oh ya, template-nya dulu aja. Nah, ini Bapak Ibu untuk template-nya masih sama seperti yang semester kemarin. Ya, semester kemarin. Nah, jadi masih sama, kami belum sempat membagi jadi 3. Nah, nanti ini masih sama. Untuk RPS-nya tolong hanya di-upload di bagian ringkasan. Bapak Ibu tidak perlu membuat aktivitas baru, cukup di ringkasan ini yang diisi. Jadi klik ringkasan, kemudian di pengaturan ini, ya di gambar gear ini silakan diklik, terus ke ubah pengaturan. Nanti bagian belum adanya ini, jenengan hapus, ganti dengan link RPS-nya, atau kalau memang mau diupload di bagian sini. Ada link ini, kemudian klik ya, browse repositories, terus choose file, tinggal pilih filenya yang mana gitu. Oke, nah nanti kalau sudah kita akan otomatis bisa baca itu gitu. Kita bisa baca bahwa sudah ada e-learning atau ada link di sana gitu. Nah, Bapak Ibu tolong untuk khusus untuk RPS jangan sampai menambah aktivitas baru. Nambah aktivitas boleh tapi terkait perkuliahan saja. Jadi di bawahnya ini, yang atas ini jangan ditambah.
Tuh. Daftar hadir juga jangan sampai dihapus. Gawat kalau daftar hadirnya dihapus. Nah, gitu ya. Nah, karena nanti kami bisa cek di sini, ya. Hanya kami bisa lihat yang misalkan semester ganjil kemarin, sosum, ekonomi, salah, ekonomi. Nah, ini kelihatan kan? Kelihatan banyak yang kurang pas linknya, gini. Ini kan nggak kebaca, kita kan nggak bisa baca. Nah, nanti untuk semester ini kalau sudah nggak kebaca seperti ini, kami sudah tidak mentolerir. Jadi kalau kemarin kita cari-cari, kalau yang semester ini kita udah nggak cari, nggak kelihatan, ya cabut aja. Jadi kalau nggak kelihatan langsung dibuat tamu dulu aja. Gini. Nah, kalau ini kan ada linknya semua. Misalkan ini siapa? Pak Fahri Siddiqi ini ada linknya semua. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi silakan kayak ini Bu Romzatul Widat ada linknya gitu. Meskipun ini kayaknya perlu perbankan syariah ya. Ekonomi Islam Pak Alif ada linknya. Gitu. Jadi ketika ada linknya kita bisa langsung nilai kan. Nah, meskipun ini berarti jauhnya nggak ada. Jadi ada linknya tapi linknya nggak ada isinya. Gitu. Jadi ya mau gimana? Udah. Kalau punya saya Pak. Oh, punya Pak Farudin. Nah, punya Pak Farudin ada filenya ini. Cuma kalau buka kita harus lewatin aja. Ini kayaknya pakai model upload, tapi nggak apa-apa juga. Jadi kita bisa lihat juga langsung. Ini kan, nah, ada di ini punya Pak Farudin. Nah, kita bisa lihat langsung. Tuh. Nggak perlu lihat ke dalam. Lebih jelas adanya. Mungkin yang contoh mau punya, ada kan, Bu Febri. Bu Febri nggak ada. Nah, punya Bu Febri itu kemarin di forum diskusi. Nggak apa-apa Bu ya, dibuka Bu ya. Nggak apa-apa Pak. Enggak, ini sebenarnya udah diubah semua. Kemarin kayaknya ada yang di forum diskusi, jadi kami juga bingung nyarinya di mana gitu. Nah, sekarang udah diubah kayaknya. Ini misalkan ya, Bu Febri. Nah, di sini ada kan, ada linknya itu. Cuma sepertinya ada yang enggak, bukan di sini. Udah dihapus kayaknya. Enggak apa-apa ya. Nah, itu. Nah, terus next terakhir kita ke RPS. RPS sekali lagi yang cukup satu aja yang buat bisa dari koordinatornya. Nanti kalau misalkan ada yang dosen yang tidak tetap misalkan itu nanti mintanya ke koordinator atau tanya ke kaprodinya ya. Karena saya secara personal tidak menyarankan untuk membuat sendiri. Karena ya meskipun saya nggak dalam tapi itu ada ilmunya. Jadi khawatir malah kemana-mana isinya agak nggak jelas karena dibaca mahasiswa kan. Meskipun mahasiswa juga nggak paham. Jadi template-nya ini Bapak Ibu. Ini persis seperti yang semester kemarin, hanya saja untuk semester ini sesuai permintaan kemarin, kami ditambahkan ada instrumen penilaiannya. Jadi misalkan di kriteria dan teknik ini Bapak Ibu menuliskan tugas, maka nanti harus ada instrumen tugasnya seperti apa. Contoh instrumen tugas itu ini instrumen tugas ya. Nanti mata kuliahnya apa, jenis evaluasinya apa, subjek PMK-nya apa gitu ya, yang keberapa. Deskripsinya tugasnya ini ngapain gitu. Nah, kalau misalkan ada per item, nanti uraian tugasnya ya, tugas 1 misalkan buatkan skema algoritma apa gitu. Nah, itu bisa ditulis di sini perintahnya. Nah, tujuannya nanti ketika RPS ini diimplementasikan untuk kelas lain yang dosennya beda, tugasnya tetap sama. Jadi materi atau rencana materi yang diterima mahasiswa meskipun beda kelas itu nggak jauh beda, meskipun dosennya beda. Gitu. Harapannya ke sana. Nah, ini kita coba contoh ya, kita pokoknya punya ini aja. Bu Sofia. Ini kalau misalkan butuh contohnya ya, contoh misalkan ini contoh punya Bu Sofia ya. Misalkan ini ada penugasan di pertemuan 1 sampai 4 ya, nomor 1 sampai 4 berarti ada 4 pertemuan. Terkait dengan subjek PMK 1 itu ada penugasan. Nah, tugasnya itu bobotnya 3%. Kita bisa lihat ke bawah, tugasnya itu ada uraiannya. Jadi misalnya ini ya tugas. Sebenarnya tugasnya itu ini, mahasiswa bersama teman kelompoknya ini tugasnya. Uraiannya ada lagi, carilah artikel gini, carilah artikel terkait hakikat profesi guru. Jadi ada uraian tugasnya. Kalau misalkan mata kuliah ini diajarkan oleh Pak Dedi misalkan, Pak Dedi sudah tahu, oh ini nanti tugasnya seperti ini gitu. Jadi tahu arahnya kemana. Nah kalau misalkan RPS-nya beda, nanti beda dosen, beda tugas. Nah, lebih ke sana Bapak Ibu. Kok Pak Rasidi sudah mulai oleng? Sorry Pak, kalau kayak dongeng begitu. Bicaranya tolong pelan-pelan Pak. Oh iya wes, oke siap. Nah, termasuknya untuk instrumen UTS ya, ini juga ada misalkan subjek PMK 1
ini ada 20 soal itu 10 soal mewakili subjek PMK 1, 10 soal laginya mewakili subjek PMK 2. Jadi masing-masing item di soal UTS maupun UAS itu ada asbabul wurudnya, ada asalnya gitu ya. Enggak sembarang asal nulis gitulah prinsipnya itu. Gitu Bapak Ibu untuk materi dari kami. Kalau misalkan sesuai ini ya, mungkin yang kami sampaikan ke Pak Dedi bisa disiapkan RPS-nya, barangkali minta dinilai, minta dikoreksi gitu. Nah, nanti kita bisa koreksi hari ini juga. Silakan kalau mau ada yang tanya. Oke, silakan dosen baru ini Pak Iqbal ini. Pak Iqbal, apa yang tanya Pak Iqbal? Yuk Kaprodi dhisik tuh. Pak Iqbal kan. Pak Iqbal nanti nunggu terima jadi tuh. Lo itu koordinator itu Pak. Pak Nur Hamid. Iya Pak. Dulu saya pernah ngirim RPS di e-learning saya yang pertama itu. Ya, minta tolong dikoreksikan Pak. Kira-kira itu sudah benar atau masih ada yang kurang Pak? Ini Pak Hamzah ya. Ya, siapa di belakang? Calon profesor Pak Hamzah itu. Wush. Calon profesor. Oh ini hasil scan, luar biasa ini. Ini tanda tangannya asli loh. Asli Pak. Oh mantap. Bisa di copy. Oh bisa sih. Ini Pak Hamzah ya, kita berangkat dari awal. Untuk template yang semester kemarin sebenarnya di koordinator tim ini kami ganti dengan ini koordinator mata kuliah gitu ya. Karena memang tidak ada, jadi langsung ini aja koordinator mata kuliahnya siapa. Karena memang tidak ada tim pembina intinya ke sana ya, tapi koordinator mata kuliah mungkin ada. Terus rumpun MK karena memang tidak ada rumpun MK di sini, adanya kan yang LBI itu ya. LBI itu sistemnya pembagiannya namanya lab, makanya kita pakai lab saja. Kalau memang tidak ada pembagian itu, mata kuliah itu nggak masuk di lab tertentu, ya udah dikosongi nggak apa-apa. Nah, koordinator MK-nya itu bisa diganti dengan kepala lab. Maksudnya di LBI itu masing-masing lab itu punya yang namanya kepala lab. Gitu. Misalkan kalau di matematika itu matematika UB ya, jangan bukan matematika sini, itu ada analisis sama aljabar. Nah, analisis itu ada apa namanya? Ada ketuanya, kemudian itu ada kepalanya, itu kepala lab istilahnya. Bukan kepala lab komputer kayak gitu ya, tapi kepala lab lebih ke bidang minat, lebih ke sana. Untuk CPL-nya ini saya nggak tahu ini kayaknya terlalu banyak ya CPL-nya ya. Mungkin saya juga belum lihat kurikulum prodinya. Nanti yang jelas Pak Hamzah, yang CPL 1 sampai CPL 8 ini harus menyesuaikan kurikulum prodinya. Jadi ini areanya Kaprodi sebenarnya. Gitu. Oh, berarti Kaprodi yang ngisi itu Pak? Kaprodi. Bisa minta ke Kaprodi datanya gitu Pak. Banyak, cukup 3 aja. Oh ya, cukup 3 yang mana saya juga nggak tahu kan. Nah ini. Nah, kemudian subjek PMK yang pernah saya sampaikan, subjek PMK itu tidak mewakili jumlah pertemuan, tapi mewakili kemampuan. Kalau di sini berarti ada 10 kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa. Nah, kalau saran dari kami Pak ya, saran dari kami itu kalau bisa itu maksimal 8 saja. Maksimal 8 sih kalau menurut kami. Karena kalau udah lebih dari itu kami ngitungnya itu ya banyak aja sih. Ya saya nggak tahu ini bisa nggak disatukan gitu kan. Misalkan ini kan ada menganalisis konsep ekonomi makro sama konsep pendapatan nasional jadi satu mungkin nggak. Jadi menganalisis konsep ekonomi makro dan pendapatan nasional misalkan. Ini menganalisis semua ya. Iya. Mampu menganalisisnya. Nah, terus sampai bawahnya ya, ini CPL-nya oke, maksudnya ada jelas ya perhitungannya saya yakin ini sesuai. Karena ada semuanya 1, wis nyari aman ini. 1/10 apa kan 10% semua jadinya. Iya. Oke. Nah, untuk ini kayaknya kurang 1, ini langsung topik ya. Harusnya ada 1 lagi itu bahan kajian. Jadi di atasnya topik Pak Hamzah itu ada bahan kajian. Ini kan ada bahan kajiannya. Ini ada 1 kolom yang dihapus kayaknya terkait materi pembelajaran dan pokok bahasa. Kurang bahan kajian. Bahan kajian itu minta ke Kaprodi. Oh, minta ke Kaprodi juga ya. Bahan kajiannya minta ke Kaprodi. Topiknya jenengan yang bisa tentukan. Yang penting sesuai dengan bahan. Kaprodi saya kurang aktif kemarin, Pak. Kok buka aib Kaprodi? Ajak jalan-jalan, Pak. Oke. Nah, untuk pustakanya oke lah, meskipun cuma dikit ya udahlah. Pokoknya ada kan pustaka utama sama pendukung. Pak, softwarenya ini kurang T, Pak. Oh iya, oke. Saya template aja, software ya. Nah, di ini kita nggak pakai ini sebenarnya teacher team, kita ganti ke dosen pengampu.
Oh, dosen pengampu, baik. Teacher kan artinya dosen kan sebenarnya. Jadi ya udah dosen Ya. pengampunya siapa? Lebih biar bahasa Indonesia aja sih. Asesmennya kita nggak wajibkan ada ini karena di bawah sudah ada. Jadi bisa dihapus sebenarnya. Mata kuliah syaratnya sama. Oke. Di bawahnya peta kompetensinya, redaksinya mungkin ganti analisis pembelajaran. Isinya bisa seperti ini Pak. Jadi kayak gini isinya ya, analisis pembelajaran. Jadi ini nama mata kuliahnya, kemudian dikasih panah ya, ini harusnya ada panah sih. Panah yang pertama dipelajari itu adalah subjek PMK 1, panah lagi kayak ini peta kompetensi. Gitu. Bentuknya seperti ini. Nanti terakhir ini akhirnya mengacu sampai ke UAS, sampai UAS itu harapannya ketika setelah UAS yang dikuasai adalah ini. Nah, gitu. Ada CPL sama ada CPL-nya dituliskan gitu aja. Oke, sampai bawah jam 1, oke. Tekniknya pakai tes tulis. Oh, ini kriterianya belum ada, Pak Hamzah. Jadi selain teknik ada kriteria. Jadi di atasnya kriterianya apa? Oh, ya. Bisa pakai pedoman pensekoran. Pedoman pensekoran itu contohnya kayak gini. Contohnya di template ini ya, yang paling bawah. Misalkan ketepatan jawaban, rentang nilainya seperti ini. Nah, jadi ketika jenengan ngasih tugas atau apa itu ada pedomannya gitu lah. Terus kriterianya ini tekniknya udah sesuai kayaknya, tes tulis, penugasan. Oh, diskusi nggak usah Pak, diskusi itu nanti masuknya di metode. Oh, ya. Jadi diskusinya nggak usah ini, masuknya ke ini. Oke, bentuk metode sama dengan bentuknya kuliah atau tutorial. Tutorialnya dihapus nggak apa-apa Pak, pakai kuliah saja. Karena kalau tutorial butuh tutor jadinya. Terus waktunya tatap muka, penugasan, belajar mandiri. Kalau di total, oke, berarti ini full offline, full online ya. Full luring. Tidak ada aktivitas daring. Full luring. Full luring ini kan tidak aktif. Berarti ini kalau misalkan di RKT kategori blended nggak masuk ini. Nah, ya, betul. Untuk materi Pak, materi biar nggak panjang seperti ini, bisa langsung model kayak gini aja Pak. Ini kan sudah ada ini ya topik bahasan ya. Materi itu kan mengacu ke topik bahasan. Ya. Langsung aja misalkan konsep ekonomi makro, ini kan topik bahasan, bisa singkat TB. Jadi ditulis saja TB1 gitu. TB1, TB2 misalkan itu. Jadi lebih ringkas. Gitu, Pak. Ini kan mampu menjelaskan, berarti sama dengan topik bahasan. Subjek PMK itu ya? Enggak, topik bahasan, Pak, sama dengan pakai kode-kode gitu kayak subjek PMK. Oke. Ya. Bobotnya ya, ini contoh bobot yang mungkin kurang sesuai kayaknya, Pak. Contoh misalkan ini, Pak ya. Di sini ini kan centangnya 1, bobotnya kan 1/10. 1/10 itu kan 10%. Nah, di penilaian di sini itu subjek PMK 1 bobotnya kalau dihitung 15 tambah 3 itu 18%. Kelebihan. Nah, padahal harusnya maksimal 10. Yang ini juga kelebihan kan? Ini. Iya. Oh. Ya, gitu Pak Hamzah. Oh, itu mengacunya kepada situ ya? Ya. Kami ada ini ya buat simulasi, nanti bisa pakai ini. Contoh misalkan ini sekedar buat ini ya, misalkan subjek PMK-nya Pak Hamzah tadi 10 ya. 10. Hubungan ininya saya asal aja, yang penting mirip ya. Salah deh, ini harus 1 yang buat lupa. Misalkan ini ya, ini semuanya kan 10%. Nah, nanti kesimpulannya itu nanti di sini. Nah, yang ini tinggal Bapak Ibu copy, dipaste di sini. Nah, dipaste ini sudah sesuai kan? 10%, tinggal ngambil dari sini. Mana tadi? Ini salah punya bekas. Nah, tinggal di sini ya. Nah, kemudian untuk penilaian, karena nanti ada 10 subjek PMK dari penilaian tadi, saya keluarkan dulu. Nah, ini. Nah, misalkan di subjek PMK 1, Pak Hamzah kan pakainya tugas sama aktivitas partisipatif. Terlepas ada instrumennya atau enggak, belakang dulu ya. Yang jelas kan pakai tugas aktivitas. Maka aktivitasnya misalkan mau pakai 70% aktivitas, tugasnya sisanya. Tugas berarti sisanya tinggal 30. Nah, nanti bisa pakai ini Pak Hamzah. Jadi aktivitas partisipatifnya 7%, tugasnya 3%. Nah, tinggal ditulis di sini. Tugasnya 3%, ininya 7% gitu. Jadi bisa menyesuaikan yang ada di sini. Jadi tinggal ngisi bagian ini, hasil ini yang otomatis muncul, tinggal dipindahkan. Oke? Linknya saya kirim ke Pak Dedi yang ini, wes. Ya. Jangan lupa di-share, Pak Ded. Oke. Nah, untuk simulasinya saya kirim ke Pak Dedi. Nanti ini ya, nggak usah minta akses, langsung file,
buat salinan gitu aja ya, buat salinan. Nanti salinannya jenengan dapat, tinggal jenengan bisa edit sendiri gitu. Oke, next ya. Ini punya siapa tadi? Bukan. Contoh ini. Punya Pak Hamzah tadi di luar. Ini. Oke, jadi angka ininya bisa disesuaikan. Ini full ring ini, ada daringnya. Nah, untuk ininya ini mesti nggak sesuai. Contoh, nah jumlah aktivitas partisipatif, tugas ini harus mewakili memang sesuai dengan yang ada di sini. Contoh ya, tugas kalau misalkan saya hitung ya, ini 1,5, ini 3, 1,5 tambah 3, 4,5. Nggak tahu dihitung sendiri. Itu harus sama. Kalau misalkan ternyata ini sama ya udah sesuai berarti perhitungannya gitu. Kan UTS-nya 20, mungkin udah sama. Udah gitu Pak Hamzah, terus tinggal ditambahkan instrumennya Pak Hamzah. Jadi kalau misalkan mata kuliah ini kan ahlinya kan Pak Hamzah. Kalau misalkan ternyata Pak Hamzah suatu saat cuti misalkan gitu, yang ngajar ganti Pak Dedi, materinya tetap ini. Oh iya. Ya gitu. Tinggal instrumennya saja nih. Begitu ada lagi apa instrumennya Pak? Ya kayak tadi itu Pak yang saya sampaikan. Oh iya yang tadi itu. Yang ini ya kayak ini Pak. Instrumen. Oh, iya. Nah, ada di template-nya. Sudah saya bagikan template-nya. Template. Nah, saya kirim ke Pak Dedi. Nah, contoh instrumennya kayak gini. Misalkan UTS ya. Ini untuk UTS, kuis, UTS itu bisa pakai instrumennya seperti ini ya. Jadi ada beberapa soal, misalkan nomor 1, subjek PMK, subjek PMK-nya yang mana, nanti uraian soal atau kisi-kisinya seperti apa, tinggal ditulis. Nanti kalau misalkan ada 3 soal, kemudian bobotnya 20, satunya 60, kan udah maksimal 100 gitu. Gitu. Bisa juga, ini kayak gini punya Bu Sofia ini lengkap kan? UTS, kemudian UAS. UAS-nya juga ada 20 soal, masing-masing ada ini kan. Ada apa namanya? Ada uraiannya. Jadi soal pertama mengidentifikasi tujuan administrasi pendidikan gitu. Jadi ada seperti itunya. Begitu Pak. Ya Pak Hamzah. Saya tutup ya. Ya, baik. Ada lagi? Jangan lupa ngisi presensi link. Cukup Pak Det? Gimana Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Oke, aman. Aman Pak Cus, aman. Ya, ikut. Pak Det, untuk aplikasi dosen untuk saya gimana Pak Det? Perlu kesampaian. Apa itu? Aplikasi aplikasi apa? Ya, AD. Pak Nur Hamid itu Pak, e-learning ya? Kok saya tuh Pak? Pak Iqbal belum punya akun. Belum dibuka itu, ya. Punya, tapi keuangan saja. Ya minta ke Tinggal nomor Kaprodi. sebenarnya. Itu ke fakultas itu Pak. Oke dah. Sebaiknya difasilitasi Kaprodinya Pak. Sebaiknya Pak. Meskipun Iya. saya tahu Kaprodi kerjanya banyak. Ya, karena dulu banyak dosen yang mintanya ke kami Pak ya. Kami kan nggak bisa buat akses kayak gitu. Kalau bisa buat saya buatkan 10 gitu. Ya, itu dosen baru lulus maksudnya. Oh, baru lulus tapi linear Pak Det. Iya, gitu. Oke, itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Cukup? Kalau cukup bisa diakhiri. Cukup saya rasa Pak Nur Hamid sudah cukup jelas sekali itu. Boys ada tambahan? Gak ada, cukup guys. Apresiasinya jangan lupa guys. Ya, semester ini kita nggak ada tolerir untuk yang salah upload. Waduh. Ya, jadi seminggu pertama mohon diupload. Nanti seminggu terakhir tiba-tiba jadi tamu berarti uploadannya nggak sesuai. Itu kan tanggal Lokasinya nggak sesuai. Pak Nur Hamid itu kan hari Sabtu ya mulai perkuliahan itu Ya. untuk deadline-nya kapan Pak? Satu minggu pertama Pak. Oh, Jadi minggu kuliah pertama itu ya. kan tanggal 15, berarti nanti ya sampai tanggal 20 itu. Oke. Siap. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu.
Nah, sebelum selesai kita tutup dengan bacaan Stop. basmalah. Pak Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Alhamdulillah, salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian dari kami LPIP. Mohon maaf kalau ada salah. Kami termasuk mohon maaf Bu Fitri tadi buka akunnya. Pak izin tanya Pak Hamid. Oh, masih ada yang tanya. Oke, monggo Bu. Masih Pak. Monggo Bu. Sudah alhamdulillah tadi. Monggo Bu. Meloloh. Terkait ini Pak, terkait kalau misalkan kita mau daring pembicaraan yang kemarin itu Pak Hamid, apakah kita boleh menggunakan Zoom LPIP atau kita minta ke fakultas Pak? Gini, kami bisa sediakan Zoom-nya Bu, asal mintanya nggak dadak Bu. Kami bisa sediakan, cuma kadang gini, cuma khawatir fakultas tersinggung karena dianggap nggak mampu beli akun, misalkan itu. Mungkin bisa ditanyakan dulu ke Pak Dedi, gitu. Di fakultas Baik, barangkali ada. siap. Kalau memang nggak ada, nanti Iya, kami siap. sediakan. Soalnya khawatir Pak Dek aja itu tersinggung, masa saya nggak bisa beli? Ada orangnya nggak ada. Siap Pak. Oke. Oke, baik. Cukup, guys. Terima kasih Pak Hamid. Oke, Iya sama-sama. cukup. Terima kasih Pak Kami Nurani. ucapkan, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.